Halo, perkenalkan, saya Natania Marsyida Klaber dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan melakukan laporan terkait blok titik 2, 2.2 kardiorespirasi. Nah, di sini sudah diberikan beberapa topik untuk didiskusikan. Yang pertama, langsung saja itu adalah struktur faring. Nah, struktur faring itu terletak di mana dan apa? Nah, struktur faring sendiri dia itu merupakan saluran muskulomembranacea dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring sendiri dia itu dibagi menjadi tiga regio atau pars berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kalau nasofaring dia itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatum moles. Nah, tinggi VC1 sampai 2. Kalau orofaring dia itu terletak di posterior cavum oris, tinggi VC2 sampai 3. Yang ketiga ada laringofaring, terletak di posterior laris, tinggi VC3 sampai 5. Nah, untuk nasofaring sendiri, dia itu terletak di seperti yang tadi bilang posterior cavunasi. Nah, keduanya itu dihubungkan oleh guanae, di mana di bagian sini. Nah, dan bangunan yang penting di nasofaring ini itu ada optai. Nah, ada optai, ada tonsila pharyngea, ada torus tubarius, ada torus levatorius, dan ada recessus pharyngeus. Nah, optai itu sendiri adalah Ostium pharyngeus tubae auditivae eustachi. Nah, ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kalau tonsila pharyngea atau yang ini itu terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, pembesaran dari tonsila pharyngea ini akan dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsila pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak yang akan mengecil saat pubertas. Nah, setelah itu ada torus tubarius yang bagian sini. Dia itu peninggian di sebelah posterior dari superior optai. Nah, setelah itu ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus itu yang ini. Nah, dia itu terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di um, membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut dengan tonsila tubarius. Setelah itu orofaring. Nah, orofaring dia itu seperti yang tadi bilang merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh um, ismus falcium. Nah, bangunan yang penting di orofaring ini adalah arcus palatoglossus atau yang ini. Dia itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Nah, membentang dari palatum mole hingga tepi lingua. Nah, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Setelah itu ada arcus palatopharyngeus, yang mana yang ini. Nah, dia itu suatu pelebatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Nah, membentang dari uh, palatumol hingga dinding lateral faring. Nah, dia juga terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Setelah itu ada fossa tonsillaris. Um, Fossa tonsillaris dia itu atau yang bagian ini dia itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsilis ini ditempati oleh tonsila palantina atau yang ini. Setelah itu ada vallecula epiglottica yang ini. Dia itu tempat tertampungnya benda tumbul dan tertelan. Nah, setelah itu ada laryngofaring. Nah, laryngofaring dia itu uh, dia kan setinggi VC2 sampai 5. Nah, dia di sana bangunan yang penting itu ada fossa fossa piriformis dan aditus laringis. Nah, fossa piriformis itu yang ini.
atau yang ini. Nah, fossa piriformis ini dia tuh terletak di kanan kanan dan kiri dari laringofaring. Nah, dia tuh berfungsi untuk menampung benda tajam dan tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di valikula epiglotika yang ada di orofaring tadi. Setelah itu ada aditus laringis atau yang ini. Dia itu merupakan pintu masuk menuju laring. Dia itu terletak pada dinding anterior laryngofaring. Nah, setelah itu untuk vaskularisasi faring sendiri itu ada untuk arterinya sendiri di bagian atas berasal dari arteri carotis externa, ada arteri maxillaris, um, dari um, dan arteri palatina descendens, ada arteri facialis, ada arteri pharyngeal ascendens, dan arteri lingualis. Kalau di bagian bawahnya itu ada bawahnya itu berasal dari bronchus thyrocervicalis atau arteri subclavica, dan dia itu juga ada arteri tiroidea inferior. Dan tonsila palatina sendiri dia itu mendapat supply darah utama dari um, arteri facialis, dan hmm, ramus tonsillaris. Setelah itu untuk venanya itu ada plexus venae pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasi faringnya itu ada sensorik dan motorik. Nah, untuk sensoriknya itu ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan untuk motoriknya itu ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Baiklah, next untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang core. Nah, core sendiri dia itu letak anatomisnya itu di cavitas thoracis dan mediastinum medius. Nah, uh, uh, mere- uh, core sendiri dia itu dieratkan pada cavitas thoracis. Nah, uh, itu ada dengan corpus terni oleh ligamentum sternopericardiaca, ligamentum sternopericardiaca yang ini. Setelah itu dengan proses sifoideus oleh ligamentum sifopericardiaca, atau yang di bagian sini. Uh, Terus ada um, dengan diafragma oleh ligamentum pericardiofrenica yang mana di sini. Setelah itu dengan vertebrae oleh ligamentum vertebro pericardiaca atau yang ini. Nah, untuk batas jantung sendiri itu ada kanan atas yang mana itu SIC dari SIC 5 linea parasternalis dextra. Setelah itu ada kiri atas yaitu SIC 2 linea parasternalis sinistra. Terus ada kanan bawah SIC 4 linea parasternalis dextra. Terus ada kiri bawah SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Nah, langsung saja core itu juga dibagi menjadi um, atau jantung itu dibagi menjadi struktur interna dan eksterna. Nah, pertama kita akan membahas mengenai core struktur eksterna, yang mana um, jantung itu di eksternalnya jantung itu dilihat dari tiga fasies. Nah, itu ada fasies diafragmatika, fasies pulmonalis dextra et sinistra, dan juga fasies anterior. Lalu ada basis pada bagian posterior yang menghadap ke bahu bahu kanan. Terus ada apex disusul oleh ventrikel kiri dan menghadap ke panggul kiri. Terus jantung juga ada 4 ruang yang mana ada 2 ventrikel dan 2 atrium dua atrium yang mana ada ventricle dextra et sinistra dan atrium dextra et sinistra. Terus ada struktur yang disebut auricula.
auricula. Mereka dia itu beda dengan atrium, yang mana auricula itu penonjolan dari atrium yang tersusun dari musculus tampungan volume, musculus pectinatus, yang mana dia itu berfungsi untuk memperluas tampungan volume darah di jantung. Nah, di bagian luar jantung juga terdapat sulcus-sulcus. Nah, sulcus-sulcus ini uh, namanya itu sesuai dengan nama yang lewat. Misalnya sulcus coronarius um, karena dilewati oleh arteri koronaria. Terus ada di depannya juga ada sulcus interventricularis, interventricularis anterior yang ada di antara dua ventrikel. Setelah itu ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini dia tuh adalah kerangka dari jantung, terus pelekatan katu dan miokardium yang terisi dari anulus fibrosus um, dan trigonum fibrosum. Nah, skeleton untuk um, untuk anulus fibrosumnya ada empat cincin, yaitu yang mengelilingi dua ostium atrioventriculari, orificium aortae, dan orificium truncus pulmonale. Di mana di sana ada anulus atrioventricularis dexter, anulus atrioventricularis sinister, ada anulus valva aorta, ada anulus valva trunci pulmonalis. Terus pada trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Nah, di sana ada trigonum fibrosum dextrum dan trigonum fibrosum sinistro. Dan next untuk core struktur internalnya, dia itu ada empat bagian dari jantung, yaitu ada ventricle dextra, ventricle sinistra, atrium dextra, dan atrium sinistra. Untuk atrium dexternya itu dia itu ada bagian halusnya yang namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian kasarnya musculus pectinati dari auricula dextra. Terus untuk bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis, yaitu di dalamnya, dan uh, sulcus terminalis di luarnya. Nah, fossa ovalis sendiri, ada juga fossa dan limbus fossa ovalis, yang mana adalah obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Terus di sana juga ada ostium AV dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dextra. Terus ada ostium sinus coronarius, um, dan juga ostium vena cava inferior. Setelah itu ada ventriculus dexter, yang mana dia itu terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Nah, ada tiga jenis trabecula carnae, yaitu ada musculus papillaris, dia itu dari chordae tendinae, terus ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of His, terus ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, di sana juga ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Baiklah, setelah itu untuk atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum, cavarum, dan auriculus sinistra. Ada juga ostium aves sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Ada juga fossa ovalis dan valvula foraminis ovale. Nah, di atrium sinistra sendiri, dia itu dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra. Setelah itu untuk ventriculus sinister, dia itu pembentuk apex cordis, yang mana di sana juga miokardnya lebih tebal dibanding yang lain. Setelah itu ada vestibulum aorta, ada juga ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Terus ada musculus papillaris dari chorda tendinea. Nah, baiklah, setelah itu, setelah ini kita akan, uh, ah,
Nah, ini ada katup jantung, yang mana katup jantung ini ada dua macam, itu ada katup semilunaris valva, aorta dan pulmonaris, dan juga katup atrioventricularis dan valva, yang mana itu ada tris, tricuspid dan mitralis. Mitralis. Dan um, katup jantung itu ada uh, dia itu kan seperti yang tadi saya bilang, ada dua katup atrioventricularis dan dua katup semilunaris. Nah, di dua katup atrioventricularis itu, dia itu ada valva tricuspid, tricus, valva seperti yang tadi, tricuspidalis, atrioventricularis dexter, dan juga ada valva mitralis dan atrioventricularis sinister. Ada yang katup semilunaris itu ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, di sana juga uh, terdapat tekanan sistolik dan diastolik, yang mana di sistolik itu ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung, dan diastolik ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Nah, langsung saja pada uh, untuk mekanismenya. Nah, mekanisme uh, buka tutup jantung katup jantung sendiri itu um, kan jantung itu memiliki empat katupan, ada katup aorta, pulmonar, mitral, dan trikuspid. Nah, keempat katup ini membuka dan menutup untuk membantu memindahkan darah dari satu area ke area yang lain. Nah, dua katup, yaitu katup mitral dan trikuspid, yaitu mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel. Kalau katup dua yang lainnya itu katup pulmonar aorta itu mengalirkan darah ke paru-paru dan seluruh tubuh melalui ventrikel. Nah, dua katup jantung ini ada yang katup trikuspid dan mitral itu masing-masing terletak di antara atrium dan ventrikel di sisi kanan dan kiri. Ketika tekanan atrium melebihi tekanan ventrikel, kedua katup itu akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam ventrikel, tetapi akan mencegah aliran balik dari ventrikel ke dalam atrium ketika terjadi pengosongan ventrikel atau ketika tekanan ventrikel jauh melebihi tekanan atrium. Jadi di sana jika peningkatan tekanan ventrikel tidak memaksa kedua katup menutup sewaktu ventrikel berkontraksi untuk mengosongkan isinya, akan ada banyak darah dari secara tidak efisien mengalir balik ke dalam atrium dan vena dan bukan dipompa ke dalam arteri. Nah, tepi-tepi dua daun kedua katup ini diikat oleh korda tipis dan kuat jaringan tipe tendinosa. Nah, dan korda tendinae yang menjaga katup terbalik, yaitu ketika terdapat tekanan ventrikel yang tinggi membuka ke arah berlawanan ke dalam atrium. Di sana korda-korda ini akan berjalan dari tepi masing-masing daun katup dan melekat ke otot papilaris yang kecil dan berbentuk menonjol dari permukaan dalam dinding ventrikel. Dan ketika ventrikel berkontraksi, otot papilaris ini juga akan berkontraksi menarik ke bawah korda tendinae. Nah, penarikan ini menghasilkan tegangan di daun katup trikuspid dan mitral yang tertutup untuk menahan daun-daun tersebut dalam posisinya seperti seperti tali penambat menahan balon udara panas. Hal ini membantu hingga menjaga katup tertutup rapat ketika menghadapi gradien tekanan besar yang mengarah ke belakang. Nah, dua katup yang lain itu katup aorta dan pulmonaris, mereka tuh terletak di pertemuan tempat arteri-arteri besar meninggal ke ventrikel. Nah, katup-katup ini dikenal sebagai katup semilunar karena mereka memiliki tiga daun katup yang masing-masing mirip mirip kantong dangkal berbentuk bulat sabit. Dan katup-katup ini akan terbuka ketika tekanan ventrikel kiri dan kanan masing-masing melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonar sewaktu kontraksi dan pengosongan ventrikel. Nah, penutupan itu terjadi ketika ventrikel berelaksasi dan tekanan ventrikel turun di bawah tekanan aorta dan tekanan arteri pulmonar.
Nah, katup yang tertutup itu akan mencegah darah mengalir dari arteri kembali ke dalam ventrikel, tempat darah baru saja dipompa. Nah, katup benar dicegah berbalik dan struktur anatomik dan posisi daun katup. Nah, ketika ventrikel ventrikel berelaksasi terbentuk gradien tekanan ke arah belakang dan semburan balik darah mengisi daun katup yang berbentuk seperti kantong dan mendorong daun-daun tersebut dalam posisi tertutup. Oke, next kita akan um, um, berdiskusi mengenai diafragma. Nah, diafragma sendiri, dia itu terletak di antara rongga dada atau toraks dan rongga perut atau abdomen dan terdiri dari dua bagian utama yaitu pars muscularis atau di bagian perifernya dan centrum tendineum bagian tengahnya. Nah, di pars muscularis ini terdiri dari tiga bagian yaitu pars ternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Nah, pars sternalis itu yang ini, dia itu merupakan area diafragma yang melewati trigonum sternocostalis larii dan dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior serta pembuluh getah bening yang merupakan tempat yang rentan terhadap hernia diafragma. Nah, kalau untuk pars costalis, uh, ini, ini, nah dia itu adalah bagian membentuk kubah pada diafragma. Kalau untuk pars lumbalis atau yang ini, dia itu terdiri dari dua kruda muskuler, yaitu krus dextrum dan krus sinistrum yang melekat pada tulang belakang lumbal. Nah, pada bagian tengah, kedua kruda ini bergabung membentuk ligamentum arcuatum medianum yang melintasi aorta ventral dan membentuk hiatus aorticus. Nah, bagi yang pars lumbalis ya, yang melekat pada tulang iga 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis yang melekat pada tulang belakang lumbal oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostale Bochdaleki. Nah, setelah itu akan ada sentrum tendineum yang mana dia itu merupakan bagian diafragma yang terletak di bagian tengah di dalam sentrum tendineum juga itu terdapat beberapa bukaan antara lain itu adalah hiatus aorticus yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, venagicus, dan hemiagicus. Terus ada hiatus esofagus yang dilalui oleh esofagus, saraffagus, arteri gastrika, dan sinistra. Terus ada foramen vena cava morgandi yang dilalui oleh vena cava inferior, saraf phrenicus kanan, dan pembuluh getah bening. Selain itu terdapat juga trigonum sternocostale yang dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior, serta pembuluh getah bening. Untuk neurovaskularisasi diafragma sendiri, dia itu vaskularisasi atau supply darah ke diafragmanya itu melibatkan arteri Vrenike inferior, terus ada arteri perikardi perikardiofrenika, terus ada arteri muskulofrenika dan juga skizofrenika. Nah, untuk drainasi vena di diafragma dia itu sejalan dengan arterinya. Untuk inervasinya, itu diafragma dilakukan oleh saraf phrenicus, yang mana saraf spinalis C3 sampai C5. Nah, untuk mediastinum itu ada mediastinum itu pertama dia itu merupakan ruang di dalam rongga dada antara dua rongga pleura. Nah, mediastinum ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu mediastinum superior atau bagian atas, terus mediastinum inferius atau bagian inferius bagian bawah yang bawah dan bawah. Terus di bagian mediastinum inferius ini dia itu terdiri dari bagian anterior, medius, dan posterior. Nah, untuk mediastinum superior sendiri, dia itu membentang dari bukaan atas dada bukaan atas dada sampai ke bidang bidang melintang di antara angulus ternalis atau pertemuan manubrium dan corpus sterni dan diskus intervertebralis antara vertebra toraks keempat dan kelima. Untuk mediastinum inferius itu sendiri terdiri dari bagian anterior, medius, dan posterior. Nah, di bagian anteriornya itu um,
Bagian anterior itu terletak di depan perikardium, di belakang sternum, dan di atas otot transversus thoracis. Nah, bagian ini berisi sisa timus, trakea, esofagus, arcus aorta, vena brachiocephalica, dextra et sinistra, vena intercostale superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus reculen, um, Frediki, ductus thoracicus, dan Murphy kecil lainnya. Dan juga pembuluh darah dan pembuluh limfa. Untuk bagian mediastinnya, dia itu terletak di rongga pleura kanan dari kiri. Bagian ini berisi jantung, perikardium, saraf frenicus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronchus primer. Untuk posteriornya, itu terletak di belakang perikardium, di antara pleura mediastinalis. Nah, bagian ini berisi esofagus, aorta thorax, vena azygos, hemiazygos, ductus thoracicus, saraf vagus, traktus simpatis, dan saraf splanicus. Nah, sekian untuk laporan anak 2.2 kardiorespirasi. Kalau ada yang salah atau tidak lengkap yang tidak lengkap dari saya mohon maaf dan ingin mengucapkan terima kasih karena sudah uh, menyimak atau dan mendengarkan laporan yang saya sudah sampaikan. Terima kasih.